Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Ramadhanil ingin mengerjakan tugas sejarah ya brother ya. Yaitu menjelaskan peradaban tertua di dunia. Peradaban tertua di dunia. Oke, kita balik dulu pertanyaan. Bagaimana peradaban awal manusia bisa tercipta? Kita flashback dulu ke sekitar 200.000 tahun yang lalu, ketika manusia pertama Homo sapiens di Afrika. Dulu manusia itu masih homoden, yaitu hidup berpindah-pindah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kalau di satu tempat sudah tidak ada makanan atau dirasa udah nggak aman, maka mereka akan pindah ke tempat lainnya yang lebih baik daripada sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, manusia purba mengalami perkembangan dari yang awalnya nomaden, kemudian mereka mulai menetap. Perihal tersebut menjadi tanda ketika manusia purba memasuki revolusi Neolitik. Mereka bisa menetap di suatu wilayah karena mulai menjalani kehidupan bercocok tanam atau agrikultur dan domestikasi hewan. Artinya, sumber makanan berlimpah tanpa mereka harus pergi mencarinya ke tempat lain. Nah, ketika manusia udah mulai menetap dan merasa aman, hal itu berkorelasi pada meningkatnya jumlah manusia. Dari situ muncul suatu kumpulan manusia di suatu daerah. Kita bisa menyebutnya desa. Semakin berkembangnya lagi manusia, akhirnya mulai memiliki rasa pemikiran pribadi. Misalnya, dari aktivitas berternak, manusia punya ternak masing-masing. Mereka nggak mau dong kalau ternak miliknya diakui oleh orang lain. Dari situ muncul juga yang namanya spesialisasi. Orang-orang bekerja sesuai dengan kemampuannya. Ada yang bekerja sebagai petani, peternak, pengrajin, dan pedagang. Hal-hal itu yang menjadi dasar terbentuknya suatu peradaban manusia, guys. Jadi ini dia respect terciptanya sesuatu peradaban. Peradaban Mesopotamia. Peradaban tertua di dunia yang pertama akan kita bahas adalah peradaban Mesopotamia. Ini dia peradaban yang paling awal di dunia. Gak ada yang tahu pasti kapan peradaban ini dimulai. Namun, banyak yang menganggap peradaban ini muncul sekitar 33.000 Masehi. Nama Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani, yaitu Mesos yang artinya tengah dan Patemos yang artinya sungai. Dengan begitu, Mesopotamia berarti peradaban di antara sungai Eufrat dan Tigris. Hayo, ada yang bisa nebak? Enggak, peradaban Mesopotamia sekarang jadi negara apa? Yap, lokasi peradaban ini terletak di wilayah yang sekarang menjadi negara Irak, Turki, Iran, dan Suriah. Kita langsung bahas poin-poin penting dari peradaban ini yuk. Kita skip aja guys ya, nggak penting-penting amat. Oke, masuk peradaban yang kedua, yaitu peradaban Amerika kuno. Peradaban tertua di dunia selanjutnya yang akan kita bahas adalah peradaban Amerika kuno. Di sini
lo akan mengenal istilah yang gak asing lagi tentunya, yaitu peradaban suku Maya, suku Aztec dan suku Inca. Tapi itu akan kita bahas di artikel yang berbeda, dan khusus di sini gua akan membahas singkat mengenai peradaban yang satu ini. Nah, untuk timeline dari peradaban Amerika kuno yaitu pernak-pernak tertua ditemukan di Wyoming 8000 Masehi, dan monumen legenda di Peru dibangun 2700 Masehi sampai 1700 Masehi. Oke, yang ketiga, peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno terjadi pada sekitar tahun 3100 sampai 27 Masehi. Lokasi peradaban ada di sepanjang Sungai Nil. Masyarakat Mesir sendiri sering menyambut wilayahnya dengan sebutan Kamet atau Kumat yang artinya tanah hitam. Yap, sebutan tersebut sesuai dengan kondisi tanahnya yang berwarna hitam. Untuk sejarah perkembangan peradaban Mesir kuno, lo bisa lihat timeline-nya berikut ini. Nah, kita bahas singkat mengenai corak kehidupan masyarakat Mesir kuno yuk. Tapi nggak usah dibahas guys ya, nggak penting juga. Yang keempat, peradaban India kuno. Peradaban tertua di dunia selanjutnya adalah peradaban India kuno. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Indus, yang artinya peradaban di sungai. Indus dan kata India yang dipakai secara luas ketika Inggris menjajah wilayah ini. Lokasinya ada di sekitar sungai Indus dan Gangga, tempatnya ada di kota Mohenjo dan Harappa kalau sekarang. Lokasi ada di bagian selatan atau barat laut wilayah India. Oke, kita lanjut sekarang zaman batu. Zaman Paleolitikum, zaman batu tua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Zaman batu tua berlangsung pada 50.000 sampai 10.000 SM. Zaman praksara ini disebut sebagai zaman batu tua karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Pada zaman praksara ini, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil 10 sampai 15 orang untuk mencari makanan. Pada zaman praksara ini, manusia hanya mengenal berburu hewan dan mengumpulkan makanan, buah dan umbi-umbian. Mereka belum mulai memasak atau bercocok tanam. Mereka berlindung dari alam dan hewan buas dengan tinggal di dalam gua. Pada masa ini, manusia purba sudah mengenal api. Di Indonesia sendiri, khusus di Jember, berdasarkan asumsi A. Kebudayaan Pacitan ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1935. Alat yang ditemukan berupa kapak genggaman dan alat serpih yang masih kasar. Yang selain di Pacitan, alat-alat juga banyak ditemukan di Progo dan Gombang, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, dan Lahat, Sumatera Utara. Kapak genggam, alat penetak atau pemotong serupa kapak tapi tidak bertangkai, diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia jenis Mengtahoropus. Kapak perimbas ditemukan juga di Gombong, Sukabumi, Lahat untuk merimbas kayu, memahat tulang, dan sebagai senjata. Diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia Pithecanthropus. B. Kebudayaan Ngandok
Alat hasil kebudayaan Ngandok ditemukan di daerah Ngandok, Ngawi, Jawa Timur. Alat yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa. Diperkirakan digunakan sebagai alat penusuk belati atau mata tombak. Alat dari tulang binatang, alat penusuk belati, ujung tombak bergerigi menggorek ubi dan keledai dari dalam tanah menangkap ikan. Falkes, alat kecil dari batu chalcedon untuk mengupas makanan, berburu, menangkap ikan, mengumpulkan ubi dan buah-buahan. 2. Zaman Mesolitikum, zaman Batu Tengah, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Merupakan perihal zaman Politikum dan Neolitikum. Manusia pendukungnya yaitu bangsa Papua Melanesiaid. Manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua yang disebut Abris South Rocher. Pada zaman praksara Mesolitikum, laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan memasak. Hasil budaya yang ditemukan pada zaman Mesolitikum yaitu A. Kojokemondiger. Kojokemondiger ini berasal dari bahasa Denmark. Kojoken yang berarti dapur dan monding berarti sampah. Kojokemondiger adalah sampah-sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang. Aidah, maka mereka akan pindah ke tempat lainnya yang lebih baik daripada sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, manusia purba mengalami perkembangan dari yang awalnya nomaden, kemudian mereka mulai menetap. Perihal tersebut menjadi tanda ketika manusia purba memasuki revolusi Neolitikum. Mereka bisa menetap di suatu wilayah karena mulai menjalani kehidupan bercocok tanam atau agrikultur dan domestikasi hewan. Artinya, sumber makanan berlimpah tanpa mereka harus pergi mencarinya ke tempat lain. Nah, ketika manusia sudah mulai menetap dan merasa aman, hal itu berkorelasi pada meningkatnya jumlah manusia. Dari situ muncul suatu kumpulan manusia di suatu daerah. Kita bisa menyebutnya desa. Semakin berkembangnya lagi manusia, akhirnya mulai memiliki rasa pemikiran pribadi. Misalnya, dari aktivitas berternak, manusia punya ternak masing-masing. Mereka nggak mau dong kalau ternak miliknya diakui oleh orang lain. Dari situ muncul juga yang namanya spesialisasi. Orang-orang bekerja sesuai dengan kemampuannya. Ada yang bekerja sebagai petani, peternak, pengrajin dan pedagang. Hal-hal itu yang menjadi dasar terbentuknya suatu peradaban manusia, guys. Jadi ini dia respect terciptanya sesuatu peradaban. Peradaban Mesopotamia. Peradaban tertua di dunia yang pertama akan kita bahas adalah peradaban Mesopotamia. Ini dia peradaban yang paling awal di dunia. Gak ada yang tahu pasti kapan peradaban ini dimulai. Namun, banyak yang menganggap peradaban ini muncul sekitar 33.000 Masehi. Nama Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani.
yaitu Mesos yang artinya tengah dan Patemos yang artinya sungai. Dengan begitu, Mesopotamia berarti peradaban di antara sungai Eufrat dan Tigris. Hayo, ada yang bisa nebak? Enggak, peradaban Mesopotamia sekarang jadi negara apa? Yap, lokasi peradaban ini terletak di wilayah yang sekarang menjadi negara Irak, Turki, Iran, dan Suriah. Kita langsung bahas poin-poin penting dari peradaban ini yuk. Kita skip aja guys ya, nggak penting-penting amat. Oke, masuk peradaban yang kedua, yaitu peradaban Amerika kuno. Peradaban tertua di dunia selanjutnya yang akan kita bahas adalah peradaban Amerika kuno. Di sini lo akan mengenal istilah yang gak asing lagi tentunya, yaitu peradaban suku Maya, suku Aztec, dan suku Inca. Tapi itu akan kita bahas di artikel yang berbeda, dan khusus di sini gua akan membahas singkat mengenai peradaban yang satu ini. Nah, untuk timeline dari peradaban Amerika kuno yaitu pernak-pernak tertua ditemukan di Wyoming 8000 Masehi dan monumen legenda di Peru dibangun 2700 Masehi sampai 1700 Masehi. Oke, yang ketiga, peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno terjadi pada sekitar tahun 3100 sampai 27 Masehi. Lokasi peradaban ada di sepanjang Sungai Nil. Masyarakat Mesir sendiri sering menyambut wilayahnya dengan sebutan Kamet atau Kumat yang artinya tanah hitam. Yap, sebutan tersebut sesuai dengan kondisi tanahnya yang berwarna hitam. Untuk sejarah perkembangan peradaban Mesir kuno, lo bisa lihat timeline-nya berikut ini. Nah, kita bahas singkat mengenai corak kehidupan masyarakat Mesir kuno yuk. Tapi nggak usah dibahas guys ya, nggak penting juga. Yang keempat, peradaban India kuno. Peradaban tertua di dunia selanjutnya adalah peradaban India kuno. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Indus, yang artinya peradaban di sungai. Indus dan kata India yang dipakai secara luas ketika Inggris menjajah wilayah ini. Lokasinya ada di sekitar sungai Indus dan Gangga, tempatnya ada di kota Mohenjo dan Harappa kalau sekarang. Lokasi ada di bagian selatan atau barat laut wilayah India. Oke, kita lanjut sekarang zaman batu. Zaman Paleolitikum, zaman batu tua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Zaman batu tua berlangsung pada 50.000 sampai 10.000 SM. Zaman praksara ini disebut sebagai zaman batu tua karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Pada zaman praksara ini, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil, 10 sampai 15 orang, untuk mencari makanan. Pada zaman praksara ini, manusia hanya mengenal berburu hewan dan mengumpulkan makanan, buah dan umbi-umbian. Mereka belum mulai memasak atau bercocok tanam. Mereka berlindung dari alam dan hewan buas dengan tinggal di dalam gua. Pada masa ini, manusia purba sudah mengenal api. Di Indonesia sendiri, khusus di Jember, berdasarkan asumsi A. Kebudayaan Pacitan.
Ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1935, alat yang ditemukan berupa kapak genggaman dan alat serpih yang masih kasar. Yang selain di Pacitan, alat-alat juga banyak ditemukan di Progo dan Gombang, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, dan Lahat, Sumatera Utara. Kapak genggam, alat penetak atau pemotong serupa kapak tapi tidak bertangkai, diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia jenis Mengtahoropus. Kapak perimbas ditemukan juga di Gombong, Sukabumi, Lahat untuk merimbas kayu, memahat tulang, dan sebagai senjata. Diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia Pithecanthropus. B. Kebudayaan Ngandok. Alat hasil kebudayaan Ngandok ditemukan di daerah Ngandok, Ngawi, Jawa Timur. Alat yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa. Diperkirakan digunakan sebagai alat penusuk belati atau mata tombak. Alat dari tulang binatang, alat penusuk belati, ujung tombak bergerigi mengorek ubi dan keledai dari dalam tanah, menangkap ikan. Falkes, alat kecil dari batu Chalcedon untuk mengupas makanan, berburu, menangkap ikan, mengumpulkan ubi dan buah-buahan. 2. Zaman Mesolitikum, zaman Batu Tengah, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Merupakan perihal zaman Politikum dan Neolitikum. Manusia pendukungnya yaitu bangsa Papua Melanesiaid. Manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua yang disebut Abris South Rochelle. Pada zaman Praksara Mesolitikum, laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan memasak. Hasil budaya yang ditemukan pada zaman Mesolitikum yaitu A. Kojokemondiger. Kojokemondiger ini berasal dari bahasa Denmark. Kojoken yang berarti dapur dan monding berarti sampah. Kojokemondiger adalah sampah-sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang. Aidah, dari situ muncul suatu kumpulan manusia di suatu daerah. Kita bisa menyebutnya desa. Semakin berkembangnya lagi manusia, akhirnya mulai memiliki rasa pemikiran pribadi. Misalnya dari aktivitas berternak, manusia punya ternak masing-masing. Mereka nggak mau dong kalau ternak miliknya diakui oleh orang lain. Dari situ muncul juga yang namanya spesialisasi. Orang-orang bekerja sesuai dengan kemampuannya. Ada yang bekerja sebagai petani, peternak, pengrajin, dan pedagang. Hal-hal itu yang menjadi dasar terbentuknya suatu peradaban manusia, guys. Jadi ini dia respek terciptanya sesuatu peradaban. Peradaban Mesopotamia, peradaban tertua di dunia. Yang pertama akan kita bahas adalah peradaban Mesopotamia. Ini dia peradaban yang paling awal di dunia. Gak ada yang tahu pasti kapan peradaban ini dimulai. Namun banyak yang menganggap peradaban ini muncul sekitar 33.000 Masehi. Nama Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani.
yaitu Mesos yang artinya tengah dan Patemos yang artinya sungai. Dengan begitu, Mesopotamia berarti peradaban di antara sungai Eufrat dan Tigris. Hayo, ada yang bisa nebak? Enggak, peradaban Mesopotamia sekarang jadi negara apa? Yap, lokasi peradaban ini terletak di wilayah yang sekarang menjadi negara Irak, Turki, Iran, dan Suriah. Kita langsung bahas poin-poin penting dari peradaban ini yuk. Kita skip aja guys ya, nggak penting-penting amat. Oke, masuk peradaban yang kedua, yaitu peradaban Amerika kuno. Peradaban tertua di dunia selanjutnya yang akan kita bahas adalah peradaban Amerika kuno. Di sini lo akan mengenal istilah yang gak asing lagi tentunya, yaitu peradaban suku Maya, suku Aztec, dan suku Inca. Tapi itu akan kita bahas di artikel yang berbeda, dan khusus di sini gua akan membahas singkat mengenai peradaban yang satu ini. Nah, untuk timeline dari peradaban Amerika kuno yaitu pernak-pernak tertua ditemukan di Wyoming 8000 Masehi dan monumen legenda di Peru dibangun 2700 Masehi sampai 1700 Masehi. Oke, yang ketiga, peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno terjadi pada sekitar tahun 3100 sampai 27 Masehi. Lokasi peradaban ada di sepanjang Sungai Nil. Masyarakat Mesir sendiri sering menyambut wilayahnya dengan sebutan Kamet atau Kumat yang artinya tanah hitam. Yap, sebutan tersebut sesuai dengan kondisi tanahnya yang berwarna hitam. Untuk sejarah perkembangan peradaban Mesir kuno, lo bisa lihat timeline-nya berikut ini. Nah, kita bahas singkat mengenai corak kehidupan masyarakat Mesir kuno yuk. Tapi nggak usah dibahas guys ya, nggak penting juga. Yang keempat, peradaban India kuno. Peradaban tertua di dunia selanjutnya adalah peradaban India kuno. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Indus, yang artinya peradaban di sungai. Indus dan kata India yang dipakai secara luas ketika Inggris menjajah wilayah ini. Lokasinya ada di sekitar sungai Indus dan Gangga, tempatnya ada di kota Mohenjo dan Harappa kalau sekarang. Lokasi ada di bagian selatan atau barat laut wilayah India. Oke, kita lanjut sekarang zaman batu. Zaman Paleolitikum, zaman batu tua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Zaman batu tua berlangsung pada 50.000 sampai 10.000 SM. Zaman praksara ini disebut sebagai zaman batu tua karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Pada zaman praksara ini, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil 10 sampai 15 orang untuk mencari makanan. Pada zaman praksara ini, manusia hanya mengenal berburu hewan dan mengumpulkan makanan, buah dan umbi-umbian. Mereka belum mulai memasak atau bercocok tanam. Mereka berlindung dari alam dan hewan buas dengan tinggal di dalam gua. Pada masa ini, manusia purba sudah mengenal api. Di Indonesia sendiri, khusus di Jember, berdasarkan asumsi A. Kebudayaan Pacitan ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1935
Alat yang ditemukan berupa kapak genggaman dan alat serpih yang masih kasar. Yang selain di Pacitan, alat-alat juga banyak ditemukan di Progo dan Gombang, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, dan Lahat, Sumatera Utara. Kapak genggam, alat penetak atau pemotong serupa kapak tapi tidak bertangkai, diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia jenis Mengtahoropus. Kapak perimbas ditemukan juga di Gombong, Sukabumi, Lahat untuk merimbas kayu, memahat tulang, dan sebagai senjata. Diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia Pithecanthropus. B. Kebudayaan Ngandok. Alat hasil kebudayaan Ngandok ditemukan di daerah Ngandok,